Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan usul fikih kita dari kitab Raudatun Nadhir Jannatul Manadhir. Yang sekarang kita mulai melanjutkan kembali ya dari kitab Az-Zawaid ala Raudatun Nadhir, itu kitab yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan usul fikih yang tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudatun Nadhir, ya, yang mana permasalahan-permasalahan yang ada dalam kitab Az-Zawaid ini juga ya, diambil dari muqarrar fakultas syariah yang ada di Jamiatul Imam atau di jamiah-jamiah lainnya. Baik, ya, di pertemuan kemarin kita membahas tentang ya, siyagu al-haram. Kita katakan bahwasanya al-haram itu memiliki sigoh yang bermacam-macam. Kita ambil kemarin ada 6 sigoh. Kemudian kita tambah dengan 5 sigoh. Jadi totalnya ada 11 sigoh al-haram. Ya, beserta contoh-contohnya. Nah, maka setelah itu kita membahas sekarang tentang hukmu al-haram. Hukum al-haram. Kalau kita mengatakan hukum al-haram, bukankah al-haram itu sendiri adalah hukum? Ya, maka maksud dari hukum di sini adalah konsekuensinya. Ya, kalau kita mengatakan sesuatu itu haram, apa konsekuensinya bagi kita sebagai seorang mukallaf? Nah, itu maksudnya hukmu al-haram. Nah, karena al-haram itu sendiri adalah sebuah hukum. Gitu. Jadi ketika kita ya, idofahkan kepada kata hukum, maka al-haram di sini maksudnya ya, hukum di sini maksudnya adalah konsekuensinya atau iktidoknya. Baik. Ya. Nabda qala huna lam yushir Ibnu Qudamah ila hukmil muharram. Ibnu Qudamah tidak mengisyaratkan, artinya tidak menyebutkan baik secara ya, eksplisit maupun implisit ya tentang hukum al-muharram. Nah, jadi tidak secara terang-terangan ataupun secara samar beliau menyebutkan hukum al-haram. Karena di Rautun Nadhir, ya, di pembahasan ya, setelah bab al-makruh ini kan masuk ke bab al-haram. Beliau langsung mengatakan al-haram diddu al-wajib. Kemudian beliau mengatakan ya, pembahasan yang berkaitan dengan al-wahid bil ain, al-wahid bil jins. Nanti kita akan ambil insyaallah taala. Ya. Intinya beliau tidak menyebutkan hukmu al-haram. Padahal di pembahasan-pembahasan sebelumnya kan sudah kita bahas juga ya. Di al-wajib kita bahas hukum al-wajib. Ya, al-mubah kita bahas juga hukum al-mubah. Maka al-haram kita bahas juga sekarang hukumnya. Nah, lantas kenapa Ibnu Qudamah tidak menyebutkan hukum al-muharram wala alla dzalika ihalatan minhu ila ma taqarrara fil wajib li'anna hukma al-muharrami mustafadun ya min naqidi hukmi al-wajib. Baik. Jadi ya, kata penulis kitab ini ya, kenapa Ibnu Qudamah tidak menyebutkan hukum al-haram di dalam Raudatun Nadhir ya karena la'alla ya, bisa jadi itu adalah ihalatan minhu ya, ihalah dari syekh ya, ihalah itu ya, kalau bahasa kita ya, melompat ya melompati pembahasan ya. Ila ma taqarrara fil wajib ya, kepada apa yang sudah ya ditetapkan di pembahasan al-wajib ya. Karena kan kita katakan definisi al-haram apa? Lawan dari wajib. Maka berarti hukum al-haram adalah lawan dari hukum al-wajib gitu. Nah, jadi ya, hukum al-wajib sudah kita bahas. Ya, kalau mau tahu hukum al-haram ya lihat hukum al-wajib itu kemudian dibalik ya dilawankan ya. Nah, itu maksudnya di sini li'anna hukmal muharram mustafadun. Karena hukum al-haram itu diambil min naqidi
dari lawan hukmil wajib. Ya, dari lawan hukum al-wajib. Jadi kalau antum tahu hukum al-wajib apa, ya maka antum tahu hukum al-haram apa. Kalau antum tahu hitam, maka antum tahu putih. Ya, kalau antum mengenali siang, maka antum mengenali malam. Nah, wa mujmalu ma dzakarahu Ibnu Qudamah fi hukmil wajib, ya. Dan secara global apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di pembahasan tentang hukum al-wajib di Rutun Nadir, ya bahwasanya al-wajib itu madum matarikuhu syar'an. Sesuatu, ya, jika ada orang yang meninggalkannya, maka secara syariat dia tercela, ya. Dia dicela oleh syariat, ya, dia dilabeli negatif, ya, itu maksudnya dicela, ya. Wastahaqqa al-iqaba ala tarkihi, dan dia berhak untuk mendapatkan atau pantas untuk mendapatkan hukuman karena telah meninggalkan sesuatu itu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang memenuhi kriteria begitu, maka ya dialah yang dinamakan al-wajib. Ya, itu hukum al-wajib. Nah, perhatikan gitu ya di sini. Ketika kita mengatakan hukum al-wajib, artinya konsekuensi dari perkara yang wajib. Apa konsekuensinya? Kalau antum tinggalkan, antum dicela oleh syariat, ya. Dan tidak hanya itu, antum juga berhak mendapatkan al-iqab, ya, karena telah meninggalkannya. Nah, ini namanya hukum al-wajib. Nah, maka berarti hukum al-muharram kebalikannya. Fa idza taqarrara dzalika, kalau itu hukum al-wajib tadi sudah antum tetapkan, ya, ya fa inna hukmal muharram, maka hukum al-muharram lawannya yaitu madumma fa'iluhu syar'an, ya. Madumma fa'iluhu syar'an. Nah, ini ya. Ya, situ. Ya, sama-sama dzumma di situ, ya. Ya. Akan tapi bedanya di sini, ya. Kalau al-wajib itu yang meninggalkannya yang dicela, kalau al-muharram yang melakukannya yang dicela, ya. Wastahaqqa iqaba ala fi'lihi, kalau al-wajib meninggalkannya mendapatkan, ya, hukuman, maka kalau al-haram melakukannya yang mendapatkan hukuman. Baik. Nah, jadi kalau ada yang bertanya nanti, ya, apa konsekuensi dari sesuatu itu haram, ya, maka kita katakan konsekuensinya kita dicela oleh syariat dan pantas dihukum. Gitu. Nah, maka kembali ke contoh-contoh ayat kemarin, ya. Sekarang antum terapkan, ya, konsekuensi dari hukum al-haram itu. Ya, jadi ketika antum mengatakan hurrimat alaikumul maitah, ya, ya, kita sudah sepakat bahwasanya berarti al-maitah itu hukumnya haram. Nah, apa konsekuensi dari kita mengatakan al-maitah itu haram? Ya, konsekuensinya adalah barang siapa yang melakukannya, ya, yaitu mengkonsumsi, ya, al-maitah, ya, tanpa ada uzur syar'i, maka dzumma syar'an, dia dicela secara syariat, ya, dan berhak mendapatkan al-iqab. Nah, ya, begitu juga sebaliknya, begitu juga yang lainnya, misalkan di, ya, ibu, ya, ya, di al-khamr dan al-maisir. Ya, kalau kita sepakat bahwasanya al-khamr ini hukumnya haram, berarti konsekuensi dari kita mengatakan khamr itu haram adalah bahwasanya orang yang minum khamr dia dicela secara syariat, ya, dan, ya, dia pantas mendapatkan iqab karena telah meminum khamr tersebut. Nah, nah itu namanya, ya, iqtida al-hukum atau, ya, konsekuensi hukum. Baik. Jadi kalau ada orang melakukan hal yang dia haram, ya jelas, ya, dia pasti mendapatkan, ya, alal adna, ya, ala hadil adna, ya, minimal dia mendapatkan dua hal tadi, ya, yaitu celaan dari syariat dan iqab, hukuman, ya. Baik. Itu hukmu al-muharram atau al-haram. Baik, singkat saja. Ya, sekarang masuk ke itlaqatul haram, ya. Itlaqat itu maksudnya, ya, kurang lebih sama dengan, ya, al-asma, ya, nama-nama. Nah, jadi haram itu memiliki istilah-istilah lain, ya. Jadi enggak selalu dikatakan haram. Nah, jadi perlu antum pahami nanti terutama di kitab-kitab fikih, ya. Ya.
Enggak semua ya hukum yang haram itu dikatakan haram. Ya, minum khamar dikatakan haram, enggak. Ya, kadang enggak digunakan kata haram. Ya, hukumnya tetap sama, hanya itlaqatnya saja yang berbeda-beda. Nah, ya, jadi penting mengetahui itlaqat sesuatu, istilah-istilahnya. Ya, sama kayak kita misalkan ya antum bepergian ke negara-negara non-muslim yang mayoritasnya kafir ke Eropa misalkan. Ya, maka antum harus tahu istilah-istilah untuk sesuatu yang haram di sana. Misalkan daging babi. Kalau di Indonesia antum gampang membedakannya. Ya, ada tulisannya jelas. Istilahnya antum pahami. Ya. Ya, kalau di luaran sana mungkin dia menggunakan istilah-istilah yang lain. Ya. Ham, ya, pork, ya, ya, kemudian ya, swine, ya, sebagainya. Nah, istilah-istilah ini kalau dikatakan pig, ya, mungkin kita tahu, tapi kan ada banyak penggunaan istilah-istilah yang asing gitu ya, padahal itu maknanya sama, ya, produk turunan dari daging babi. Nah, itu itlaqat babi. Ya, itlaqat daging babi itu macam-macam. Ya, harus tahu itu. Nah, nanti ketika ke restoran atau pesan makanan nanti biar tidak salah salah pesan. Ya, begitu juga khamar ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ya, kalau tertulis khamar di situ ya bisa kita tinggalkan ya. Tapi bagaimana kalau ternyata dia menggunakan nama lain? Wine, tequila misalkan. Ya, dan seterusnya. Baik, maka al-haram ya sebagai sebuah ya, hukum taklifi juga memiliki itlaqat. Di sini penulis mengumpulkan totalnya ada 14. Ya, ada 14 itlaqat. Jadi para ulama kadang menggunakan salah satu dari 14 istilah ini. Ya, tidak selalu menggunakan kata haram itu sendiri. Yang pertama al-mahdzur, ya, minal hadar wa huwal mana. Al-mahdzur isim maf'ul dari kata hadzara yang artinya mana'a. Ya, maka mahdzur berarti artinya mamnu. Ya. Al-mahdzur artinya al-mamnu. Ya. Ya. Maka al-haram juga secara lugatan itu artinya al-mamnu. Ya. Al-haramu lugatan al-mamnu. Ya. Haram secara bahasa itu adalah ya adalah mamnu. Nah, ya. Baik. Misalkan di ya, ayat surat Al-Qasas itu ya, wa harramna alaihil ya maradi'a maradi'a min qabl. Nah, wa harramna alaih di mana wa mana'na ya minhu. Baik. Ya, kemudian yang kedua al-ma'siyah. Ya, al-ma'siyah ya al-haram ya. Maka dalam istilah akidah, maksiyah itu memiliki perincian. Ya, tapi ini kan kita bahas usul fikih ya, atau fikih. Nah, maka dikatakan hadhihi minal ma'siyah. Di mana hadzal fi'l haram. Ya, itu. Nah, al-ma'siyah itu sendiri adalah mukhalafatu amrillah. Ya, ketika seorang hamba menyelisihi ya, perintah Allah itu maksiyah. Nah, kemudian yang ketiga al-khati'ah. Ya, al-khati'ah. Yang keempat adzanbu. Ya, yang kelima al-qabih. Ya, ya, sesuatu perbuatan kalau disifati dengan kata al-qabih berarti dia haram. Ya. Baik. Kemudian yang keenam al-mazjur anhu, ya, kurang lebih sama dengan al-mahzur, ya, sesuatu yang dilarang dengan keras. Ya. Yang ketujuh al-mutawa'adu alaih, ya, yang diancam, ya, suatu perbuatan yang diancam, ya. Pelakunya diancam berarti perbuatan itu hukumnya haram. Ya, kemudian al-mamnu' ya, sama dengan al-mahzur. Ya, kemudian yang kesembilan as-sayyi'ah, ya, kurang lebih sama dengan al-khati'ah. Ya, kemudian al-fahisyah, sesuatu yang buruk dan keji. Ya, al-itham, ya, kurang lebih sama dengan adzanbu. Ya, kemudian al-haraj, ya, kemudian al-uqubah, ini dosa semua artinya al-uqubah, hukuman dan seterusnya. Baik. Nah, istilah-istilah ini semua kembalinya kepada haram. Ya, titik temunya haram, nggak boleh gitu ya. Ya, maksiyah nggak boleh, adzan pun nggak boleh, al-mamnu juga nggak boleh, al-haraj juga nggak boleh artinya. Ya. Jadi kesamaan dari itlaqat ini semua adalah dia tidak boleh dilakukan. 6. Ya. Itlaqat yang terakhir yaitu al-makruh ya. Wadzalika bil makna lughawi lil makruh. Ya, kita masuk dengan makruh di sini adalah makna lughawi, bukan makna istilahi. Ya. Kadang makruh kalau makna lughawi artinya sesuatu yang dibenci. Ya, apa yang Allah benci ya hal-hal yang haram.
Ya. Tapi kalau secara istilahi, makruh itu ya makruh dalam usul fikih, ya. Ya, makruh, ya perbuatan makruh itu. Ya, baik. Ya, misalkan kita mengatakan az-zina makruhun. Ya, kalimat ini benar, tapi makruh di situ maknanya lugawi, lugatan. Ya, az-zina makruh. Ya, zina adalah perbuatan yang dibenci. Nah, benar. Tapi kalau kita katakan az-zina makruh, makruh di situ maksudnya hukum taklifi, ya nggak benar. Ya, karena zina itu haram, bukan makruh. Nah, maka secara bahasa makruh itu artinya sesuatu yang dibenci, yaitu al-baghidu ilan nufusil arifah, yaitu sesuatu yang dibenci oleh jiwa-jiwa yang punya pengetahuan akan hal itu. Nah, ya misalkan minum khamar, yang bagi orang yang memiliki ya, agama yang baik, ya, maka dia akan benci terhadap perbuatan itu, perbuatan minum khamar itu. Nah, itu maksudnya an-nufusi al-arifah. Nah, tapi bagi orang yang ya sudah terkalahkan oleh hawa nafsu, maka dia justru menyukai hal itu, ya, menyukai ya khamar itu. Nah, baik. Jadi orang dengan akal yang sehat, ya, kemudian ya jiwa juga ya jiwa yang mutmainnah, ya, bukan jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, selama ya, akal sehat, jiwa tidak dikuasai oleh hawa nafsu, maka seseorang itu pasti akan membenci hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, fitrahnya begitu. Ya, fitrahnya manusia itu diciptakan membenci hal-hal yang diharamkan, ya, khamar, kemudian sebagainya itu, ya. Ya, semisal Abu Bakar di zaman jahiliyah dulu beliau nggak pernah minum khamar, ya, ya, nggak pernah minum khamar. Padahal zaman jahiliyah itu kan minum khamar sesuatu yang ya lumrah, udah biasa. Tapi karena fitrahnya menolak untuk minum khamar, ya, karena Abu Bakar melihat bagaimana orang yang mulia, orang yang berwibawa menjadi seperti orang gila kalau sudah minum khamar, ya, ya, karena akalnya menjadi hilang. Taib. Nah, wa taqaddamatil isyaratu annal asla fi lafdil karahatil warid fi syara'. Ya. Anna al asla fi lafdil karahati al waridu atau al waridi fi syara'. Ya, dan sudah lewat ya, isyarah kepada pembahasan ini di pembahasan makruh kemarin ya, bahwasanya asal dari lafaz al karoha itu adalah yang disebutkan di dalam syariat. Jadi ketika syariat mengatakan ini makruh, ya itu maksudnya makruh syar'an, gitu ya. Wa ala alsinatis salafi minas sahabati wat tabi'in. Dan ya kalau kita melihat lewat ucapan para salafus sahabah, ya salafus saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ya hamalahu ala tahrim. Ya, maka kalau antum nanti dengar di dalam Al-Qur'an ataupun hadis ada lafaz makruh, ini makruh, ya, atau para salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan sesuatu ini makruh, nah, maka hamluhu ala tahrim. Ya, maka makruh di situ maksudnya adalah makruh lit tahrim. Ya, la yuhmalu alal karoha illa bidalilin min siyaqin wa nahwihi. Nah, tidak dibawa kepada makna ya, makruh lit tanzih, ya, al karoha di sini maksudnya makruh lit tanzih illa bidalilin min siyaqin wa nahwihi, kecuali memang ada ya dalil ya dari konteks kalimatnya atau yang lainnya yang mengeluarkan dia dari hukum pengharamannya. Nah, penting ini ya. Jadi makruh itu hukum asalnya adalah makruh lit tahrim. Nah, ketika dalam syariat dikatakan Allah membenci ini, Nabi membenci ini, para sahabat membenci ini, para tabiin membenci ini. Nah, maka membenci di situ kalau dalam bahasa Arab kan makruh. Ya, jangan dipahami makruh li tanzih, makruh li tahrim. Ya, maka ketika Allah membenci sesuatu itu maksudnya makruh li tahrim. Tidak boleh dikeluarkan dari makna makruh li tahrim kepada makruh li tanzih kecuali konteks kalimatnya mengharuskan seperti itu. Ya, misalkan minum sambil berdiri itu makruh. Ya, Nabi membenci minum sambil berdiri. Nah, ini makruh. Ya, tapi makruh lit tanzi. Ya, karena konteks kalimatnya tidak memungkinkan diterjemahkan dengan makruh lit tahrim, begitu. Baik. Wa hadhihi kulluha asma'un mutaradifah. Ya, sebenarnya ya 14 itlaqat ini dia adalah
nama yang mutaradifah, yang bersinonim, yang mirip-mirip, li haqiqatin wahidah, ya untuk satu hakikat yang sama, yaitu tolabu tarkil fi'li tolaban jaziman, yaitu ya meminta ya, seseorang untuk meninggalkan sebuah perbuatan tolaban jaziman, ya, dengan permintaan yang tegas. Ya, jadi kalau kita diminta untuk meninggalkan sesuatu dengan tegas, ya maka itu yang disebut dengan hal haram. Ya, itu hakikatnya. Nah, jadi kalau kita lihat apa kesamaan di antara 14 lafaz ini, ya sama-sama kita diminta untuk meninggalkannya. Ya, kita diminta untuk meninggalkan al-khati'ah, meninggalkan sesuatu yang al-qabi, kita meninggalkan al-mutawa'ad alaih, kita meninggalkan al-fahisyah, kita meninggalkan al-maksiyah. Ya. Ini semua adalah hal-hal yang Allah perintahkan, ya, dan Nabi sabdakan untuk kita tinggalkan. Nah, itu kesamaannya. Nah, jadi ini istilah-istilah ini ya juga tidak bisa dipandang sama. Ya, kalau dilihat dari furuk lugawinya, ya dalam fikih lughah, ya tentu ada perbedaan antara al-maksiyah dengan al-khotiyah dan seterusnya. Ini ada perinciannya ya. Nah, tapi bukan tempatnya kita bahas itu di sini. Baik. Nah, baik. Kayak ya Kak, ada pertanyaan antum sampai sini. Waduh, insyaallah. Nanti mungkin ya untuk makro nih, Kenapa? untuk yang makro mungkin nanti dia selesai di akhir dari ini ya. Nanya-nanya soal makro Oh, baik, baik. Nah, di akhir aja. oke, oke. Ya, sebenarnya udah selesai ini. Ya, ini akhir dari Zawaid ini. Baru nanti kita masuk ke Arkanu At-Ta'lib, baru kemudian masuk ke Al-Ahliyah. Ya. Ini akhir dari Al-Ahkam At-Taklifiyah di sini. Pembahasan barusan ini adalah penutup dari Al-Ahkam At-Taklifiyah. Nah, setelah ini kita pindah ke kitab Raudhahnya. Ya, ini udah selesai nih. Ya. Dulu, Baik. gitu. Hai, teman-teman tanyakan makruh, ya sekarang tanyakan. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan Al-Haram. Nah, sebelumnya itlaqat itu dari kalimat apa Ustaz? Dia kayak siag gitu ya. Mirip tapi beda dia. Itlaq itu dia dari kata mutlak. Ya, apa ya padanan katanya kalau bahasa Indonesia yang sesuai ya? Bukan sigo ya. Bukan, bukan. Sikoh dia lebih kepada makna deh. Kalau mutlakot itu lebih kepada eh, label, nah gitu. Ya, ya. Benar. Iltizam itu dosa kan ya. Ininya ya, papanya zambu Zambun dosa. dosa ya. Nah, terus ini untuk makro ini kadang-kadang kayak tadi Ustaz bilang, jadi kalau misalnya kita dapat di dalam teks nih, nah ini berarti kata makro ini dianggap lugawi atau istilah ini kadang ya banyak kayak gitu ya. Banyak mungkin yang kurang dalam ya memahami itlaqatnya ini ya para ulama misalnya di masing-masing madhab mungkin ya. Kadang ini maksudnya apa tadi di tanzih atau di tahrim itu mungkin perlu lebih teliti Ustaz ya. Iya, ya. Kalau sekedar ya, dikatakan ini makruh, ya, kemudian langsung diputuskan itu biasanya kan orang memahami makruh itu makruh litanzi kan. Iya, Ya. Sebenarnya tadi kan kita sampaikan bahwasanya makruh itu justru hukum asalnya adalah makruh lit tahrim. nah, itu penting tuh Ustaz ya. Hmm, Kalau masalah malah di tahrim justru ya. itu. Jadi ketika beristinbat ini kalau keliru di situ bahaya sekali gitu. Ya. Jadi itulah kenapa tadi diawali dengan pembahasan lugawi dulu. Iya, Karena memang asal dari segala definisi itu kan logotan dulu. iya benar. Baik, kita pindah ke Raudhah sekarang. Ya, nah ke PowerPoint Raudhah. Baik, sekarang kita pindah ke kitab Raudatun Nadhir
Ya, setelah tadi kita menyelesaikan pembahasan dari kitab Az-Zawaid, ya kita masuk ke ya perkataan Ibnu Qudamah di dalam kitab aslinya, yaitu kitab Raudatun Nazir. Nah, jadi di pembahasan Al-Qismul Khamis ini, ya, hukum taklifi yang kelima yaitu al-haram. Ya, jadi setelah membahas tentang hukum taklifi pertama itu al-wajib, terus sampai al-makruh yang keempat, ya sekarang masuk ke yang kelima yaitu al-haram. Ya, ini adalah yang terakhir. Nah, setelah ini baru nanti masuk ke pembahasan sedikit tentang al-ahkam at-taklifiyah, ya, nah, apa namanya? Pembahasan sedikit tentang taklif, ya, kemudian hukum wadai. Nah, baru masuk ke nanti ke al-adillah, ke dalil. Ya, bagian kedua dari kitab An-Nadhir yaitu tentang dalil Al-Qur'an, ya, sunnah, terusnya. Baik. Ya, kita mulai. Jadi Ibnu Qudamah begitu masuk ke Al-Qismul Khamis ini, ya, beliau langsung mulai dengan mengatakan al-haramu didul wajibi. Haram itu lawan dari al-wajib. Ya, jadi beliau ingin ya menjelaskan kepada kita, kalau antum tahu definisi wajib, ya berarti tahu antum definisi haram. Gitu. Kalau antum tahu hukum al-wajib, maka antum tahu hukum al-haram. Baik. Nah, kemudian ya beliau mulai masuk ke pembahasan yang sebenarnya ini pembahasan ya, pembahasannya para al-mutakallimin ya. Ya, masuk ke mantik ini ya, tapi masih dasar-dasar insyaallah masih bisa dipahami. Fayastahilu an yakuna syai'ul wahidu wajiban haraman ta'atan maksiatan min wajhin wahid. Ya, mustahil sesuatu itu ya, ada satu hal itu mustahil dia menjadi wajiban dan haraman sekaligus. Ya, mustahil dia itu wajib dan haram sekaligus. Ya, an yakuna syai'ul wahid, ada satu hal dia wajib dan haram sekaligus. Misalkan minum khamar, ya, dia dikatakan haram tapi sekaligus wajib dalam satu waktu nggak bisa. Ya, ta'atan wa maksiatan, ya, min wajhin wahid. Nah, dia dikatakan ketaatan, dia juga dikatakan kemaksiatan, ya. Jadi ya kalau dia ketaatan ya berarti bukan kemaksiatan. Kalau dia kemaksiatan ya berarti bukan ketaatan. Ya begitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke aqsamul wahid, pembagian dari kata al-wahid. Ya, jadi istilah al-wahid ini bukan satu dalam terjemahan bahasa Indonesia, bukan ya. Al-wahid itu maksudnya adalah ya, al-lafzu al-wahid. Ya, al-lafzu al-wahid. Nah, jadi ketika kita mengatakan ya al-wahid, nanti ada namanya al-wahid bil jins dan seterusnya, al-wahid bin nau' dan seterusnya. Ya, jadi maksudnya adalah labzun wahidun dalla ala ya nau'in atau ala ainin atau ala jinsin. Nah, jadi aqsamul wahid maksudnya al-wahid adalah labzun wahid, ya, lafaz yang satu, ya, dalla ala, dan yang menunjukkan sesuatu yang lain, ya, dan yang juga ya tentunya adalah satu, ya, kalau bahasa kita dia sesuatu yang tunggal gitu ya, jadi dia lafaznya ya tunggal, ya, maknanya bisa jadi jamak, tapi yang dimaksudkan dalam usul fikih dengan al-wahid itu satu gitu. Ya, misalkan ketika untuk mengatakan al-hayawan, ini al-wahid namanya. Padahal kan al-hayawan itu artinya kan hewan ya. Hewan itu kan bisa sapi, bisa kuda, bisa burung, bisa macam-macam. Ya, bahkan manusia juga masuk ke dalam istilah al-hayawan karena dia hidup. Hayawan itu sendiri artinya yang hidup. Ya. Nah, maka lafaz al-hayawan ini dikatakan al-wahid. Ya. Lafaz al-hayawan itu dikatakan al-wahid. Nah, ya. Perhatikan di sini. Illa annal wahida yanqasimu ila wahidin bin nau' dan wahidin bil ain. Ya, sebenarnya ada tiga ya. Ya, wahid bin nau', bil ain sama bil jins.
Apa itu maksudnya wahid bin nau? Nau itu kan jenis, ya. Misalkan al-insan, itu nau namanya, ya. Nah, berarti ketika antum mengatakan al-wahid bin nau, itu artinya labzun wahid dalla ala nau. Ya. Kalau wahid bil ain berarti maksudnya labzun wahid dalla alal ain. Ya, labzun wahid dalla alal ain. Nah, ya, jadi maksudnya apa? Al-ain itu sendiri. Ya, al-ain itu sendiri artinya az-zat. Misalkan Zaidun, Muhammad. Ya, ini namanya al-wahid bil ain, al-wahid bidzat. Ya, Muhammadun itu kan al-insan. Nah, al-insan itu namanya wahid bin nau. Ya, Zaid itu namanya wahid bil ain. Gitu. Taib. Ya, kita mulai dari al-wahid bin nau. Ya. Kalau al-wahid bin nau, ya, meskipun lafaznya satu, tapi dia bisa dihukumi wajib dan haram sekaligus. Ya. Nah, mari dikatakan di sini jawazu inkisamihi ila wajibin wa muharram. Wal wahidu bin nau yajuzu an yanqasima ila wajibin wa haram. Jadi kalau wahid bin nau, misalkan kata al-insan, ya, itu bisa, ya, bernilai wajib dan bernilai muharram. Artinya dia bisa positif dan negatif dalam satu waktu. Ya, ya, itu al-wahid, ya, bin nau. Ya. Wa yakunu inkisamuhu bil idhofah. Ya. Contohnya, kalau wajib itu kan nilainya positif ya, untuk pahami. Ya, jangan terpaku dengan istilah wajib dan haram. Ambil saja lebih umum. Wajib itu nilai plus, haram itu nilai negatif. Ya, tamam? Jelas ya? Wajib itu nilai plus, haram itu nilai negatif. Ya, konotasinya positif sama negatif sudah gitu. Wajib itu positif, haram itu negatif. Nah, ketika untuk mengatakan al-insan itu lafaz al-wahid bin nau. Ya, karena nau itu kan ada jenis. Al-insan itu jenis. Ya, kalau dulu antum belajar biologi, pembagian, ya, tumbuhan, pepohonan, hewan itu kan ada nama-nama latinnya ya. Dibagi berdasarkan marga, ya, genus, familia gitu ya. Nah, genus, familia dan sebagainya. Nah, itulah, ya, nau salah satunya dalam bahasa Arab gitu. Jadi nau ini pembagian yang paling umum. Makhluk dibagi dua, al-insan sama ghairul insan, misalkan begitu. Nah, baik. Nah, ya, kembali ke situ. Jadi al-insan itu kita sudah sepakat, dia adalah al-wahid bin nau. Dan insan itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Manusia itu ada yang positif, beriman, mukmin. Ada yang negatif, yaitu kafir. Jelas ya? Nah, berarti ketika antum mengatakan al-insan, itu bisa bernilai positif dan negatif. Karena insan itu sendiri bisa mukmin, bisa kafir. Kafir. Paham maksudnya? Nah, Nah, tapi kalau antum mengatakan Zaid mukmin dan kafir sekaligus, bisa nggak? iya. Nggak bisa. Berarti Zaid bukan wahid bin nau. Ya. Dia wahid bil ain namanya. Lebih spesifik lagi Lebih turunannya ya. spesifik. Di bawahnya wahid bin nau dia. Ya. Oh, tinggal deh. Bayang. Baik. Nah, jadi ya, dia lafaznya satu insan itu, tapi dia bisa bernilai plus dan positif, ya, bisa bernilai plus minus, ya, bisa bernilai wajib dan haram, bisa bernilai halal haram, bisa bernilai positif negatif, ya, ya dalam satu waktu. Nah, akan tetapi perhatikan, wa yakunu inqisamuhu bil idhofah. Tapi kan ada idhofahnya di situ. Jadi wahid bin nau itu bisa dikatakan positif dan negatif, itu tergantung dia diidopahkan kemana. Contohnya tadi, Anda katakan insan yang mukmin dan insan yang kafir. Karena ada tambahan yang mukmin sama yang kafir itu maksudnya idhofah di situ. Ngerti? Jadi kalau antum mengatakan al-insan saja, maka tidak bisa dikatakan dia positif atau negatif, mukmin atau kafir. Ya.
Makanya ayat innal insana lafi khusr. Khusr itu kan negatif, ya. Diidofahkan kepada insan, ya. Diidofahkan kepada insan di situ. Sedangkan al-insan itu wahid bin nau. Wahid bin nau itu, ya, dia bisa dihukumi, ya, positif atau negatif tergantung kepada idofahnya kemana. Insan yang bagaimana yang lafi khusr itu harus diperjelas, gitu. Kalau antum hanya sampai situ membaca ayatnya innal insan lafi khusr, kesimpulannya berarti seluruh nau insan itu berada dalam negatif, ya, khusr. Ya, dari situ ya, secara logika nggak masuk akal, masa manusia itu semuanya negatif gitu, nggak ada nilai positifnya, gitu kan. Tapi ternyata ada idofah di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu. Oh, berarti insan yang amanu, yang beriman, itu yang tidak dalam khusar, gitu. Ya, insan yang amanu wa amilus sholihat dan seterusnya, yang itu pengecualian, ya, gitu. Nah, dari situ bisa kita lihat berarti al-insan di dalam ayat itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah kalau dia beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran, ya, ya, baru dia dikatakan positif. Dia dikatakan negatif kalau tidak melakukan itu. Gitu. Paham sampai sini? Nah, berarti ini tools usul fikih ini juga jadi tools orang seorang mufasir, ilmu tafsir Ya wajib. Nah, Al-Quran. tools wajibnya ahli tafsir itu usul fikih. Ya. Sebelum lugoh, ya. Lugoh dulu sebagai pondasinya, kemudian dia beralih ke usul tafsir, kemudian usul fikih, barulah dia terjun ke fikih, ya, riwayah dan diroyah. Ya, baru dia terjun ke tafsir, ya, tafsir riwayah dan diroyah. Ya, maka nggak heran kalau banyak para ulama itu menegaskan akan pentingnya usul fikih itu, karena dia dibutuhkan dalam segala cabang ilmu yang membutuhkan penalaran mendalam. Ya, coba lihat dari cabang-cabang ilmu di Islam itu yang membutuhkan penalaran yang super mendalam itu ilmu apa aja? Ya, ilmu fikih membutuhkan penalaran yang mendalam kan untuk menyimpulkan ini halal haram. Ya, ya. Kemudian ilmu tafsir membutuhkan penalaran yang mendalam, ya, untuk bisa mengetahui makna dari sebuah ayat. Nah, kalau ada sebuah ilmu membutuhkan penalaran yang mendalam, maka berarti dia pasti butuh usul fikih. Karena nggak mungkin antum bisa melakukan penalaran yang mendalam kalau tidak menggunakan usul fikih. Ya, usul fikih itu apa istilah kita ya? Kerangka berpikir lah gitu ya, aturan dalam berpikir gitu. Kalau nggak pakai usul fikih kacau sudah. Ya, kesana kemari. Tapi ya, belajar usul fikih juga ya ada batasannya. Ya. Jadi jangan terlalu mendalam ya, karena orang-orang al-mutakallimun itu justru terlalu mendalam usul fikih, ya, sehingga terjatuh kepada inhirafat ya. Mereka melenceng dari jalur sebenarnya, dari tujuan ilmu usul fikih itu. Baik, yang kita kembali ke sini, berarti wahid bin naw itu ya, dia bisa bernilai positif dan negatif tergantung kepada apa? Inqisamuhu bil idhofah, yang tergantung kepada idhofahnya kemana gitu. Ya, li'anna ikhtilafal idhofati was sifati tujibul mughayarah. Ya, ini ya kaidah ini ya. Ya, ikhtilafal idhofat. Berbedanya idhofah sesuatu, ya, suatu di sini maksudnya apa? Al-Wahid bin Naw tadi. Perbedaan idhofah Wahid bin Naw, ya, dan sifat dari Wahid bin Naw tujibul mughayarah. Maka dia mengharuskan adanya mughayarah, adanya perbedaan pula. Ya, contohnya insan yang mukmin sama insan yang kafir. Itu kan ya sifatnya beda kan. Mukmin sama kafir itu kan beda sifatnya. Nah, kalau antum mengatakan insan itu ada yang mukmin, ada yang kafir, berarti harus antum pahami di situ ada perbedaan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Kan nggak masuk akal. Ya, ketika kita antum mengatakan
insan itu ada dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, dan orang yang mukmin itu sama dengan orang yang kafir. Kan nggak masuk akal. Kalau dia sama, ngapain dibagi dua gitu kan? Ya, ya ngapain di ingkisam gitu ya? Kalau dia cuma satu, mananya sama ya, mukmin sama kafir itu sama, ngapain dibagi jadi dua? Adanya pembagian menjadi dua, berarti dia mughayyaroh. Ya, ngerti maksudnya ya? Sama kalau dalam nahu ya, ketika antum mengatakan al-kalimah, ya, al-kalam itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Berarti isim itu mughayyarah dari huruf, ya, mughayyar dari fi'il, ya, beda maksudnya, nggak mungkin sama. Ya, kalau seandainya isim itu sama dengan fi'il, ya ngapain dibagi jadi dua, jadi tiga, gitu. Ya, gitu. Nah, ini kaidahnya. Ya, perbedaan idofah sesuatu atau perbedaan sifatnya itu mengharuskan ada perbedaan juga dari sisi maknanya. Misalkan ketika Anda mengatakan buah, ya, kata buah ini wahid bin naum. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, ketika Anda sandarkan kepada kata tangan dan ketika Anda sandarkan kepada misalkan bibir, artinya berubah kan? Mugoyaroh dia. Ya, Anda katakan buah tangan. Buah tangan sudah berubah maknanya. Buah bibir udah berubah lagi. Tidak lagi Anda membayangkan semangka, apel. Ketika Anda bilang buah sampai situ, Anda membayangkan buah apel, buah semangka, buah manggis. Tapi ketika Anda sandarkan kepada kata tangan, ya sudah lain lagi. Ya, karena buah tangan itu kiasan untuk oleh-oleh. Buah bibir itu kiasan untuk sesuatu yang banyak diperbincangkan orang. Nah, itu maksudnya ikhtilaful idhofati was sifat tujibu al-mughayyarah. Ya, perbedaan penyandaran sesuatu ya dan perbedaan sifat dari sesuatu mengharuskan ya adanya mughayyarah. Ya, mughayyarah itu kurang lebih sama dengan ikhtilaf ya. Ya, mughayyarah itu ya apa ya kalau bahasa kita itu antitesis lah dari sesuatu. Ya, kalau misalkan kita mengatakan siang, ya antinya adalah malam gitu. Ya, ya kalau dalam bahasa Inggris kan ya antum tambahkan an di depannya ya. Ya, un gitu kan. Ya, ya misalkan ya dress, berpakaian, undress, itu sebaliknya, tidak berpakaian. Gitu. Nah, itu mughayyarah. Baik. Wal mughayyarah takunu taratan bin nau' wa taratan bi ikhtilafil wasf. Ya, mughayyarah itu bisa berbentuk pada nau'nya, ya, pada jenisnya yang berubah, ya, atau pada ikhtilafil wasfnya. Ya, ikhtilafil wasf itu maksudnya ikhtilafil sifatnya ya. Ya, sama maknanya dengan yang di atas tadi. Misal wahid bin nau'. Contohnya misalkan wahid bin nau'. Kasujudi lillahi ta'ala wajibun wasujudu lis-sanami haramun. Kata as-sujud. Kalau anak katakan sujud saja, itu wahid bin nau' dia. Ya, wahid bin nau' yang belum diidofahkan, sujud. Kalau anak katakan ke antum, akhi, apa hukum sujud? Ya, pasti antum akan bingung. Karena hukum sujud itu tergantung kepada siapa yang antum sujudi. Gitu. Kalau antum sujudnya untuk Allah, ya wajib. Kalau untuk sujudnya untuk berhala, ya haram. Gitu. Nah, jadi ini namanya Al-Wahid bin Naum. Ya, jadi ada yang bertanya nanti apa hukum sujud? Ya, antum nggak usah menerka-nerka. Oh, maksudnya mungkin sujud untuk Allah. Jangan langsung jawab. Ya, sujud itu wajib. Ternyata di pikirannya penanya itu yang dimaksud dengan sujud adalah sujud terhadap berhala misalkan. Nah, jadi perlu dipertegas di situ. Ya, sujud apa yang antum maksud? Ya, kalau sujud lillah maka hukumnya wajib. Nah, sujud lissanam maka hukumnya haram. Nah, ini namanya wahid bin nau. Berarti kesimpulannya wahid bin nau itu bisa dihukumi ya wajib, bisa dihukumi haram. Ya, tergantung kepada sujud ini diidofahkan kemana. Kalau lillah maka dia wajib. Kalau lissonam maka dia haram. Nah,
Baik. Ya. Dan konsekuensi dari perbedaan idofah ini, ya ini kan perbedaan idofah ya, lillah sama lissonam kan beda idofahnya. Ya, lillah ya, dan lissonam ini kan beda idofahnya. Idofah di sini bukan idofah dalam ilmu nahwu ya, meskipun dia bukan mudhofun ilaih secara makna ya. Idofah itu penyandaran secara makna. Sujud kepada Allah, berarti kita sandarkan sujud ini kepada Allah. Nah, itu idofah maksudnya. Nah, tadi kita katakan di kaidah sebelumnya bahwasanya ya ikhtilaful idofat itu tujibul mughayyarah. Ya, tujibu al mughayyarah. Maka ya, lihat di sini. Maka sujud kepada Allah goiru as-sujud lis-sanam. Goiru. Ya, dari kata goiru diambil kata mughayyarah tadi ya. Ya, berarti nggak bisa disamakan antara sujud kepada Allah dengan sujud kepada berhala. Ya, nggak bisa disamakan itu. Ya, karena konsekuensi dari antum membagi sujud menjadi dua, sujud lillah dengan sujud lis-sanam, ya berarti artinya sujud lillah goiru sujud lis-sanam. Nggak sama dia, mugoyaroh dia. Ya, kalau Allah Ta'ala misalkan suatu Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna." Ya, la tasjudu lisyams, jangan akan sujud kepada matahari, tidak juga kepada bulan, dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semua itu. Nah, di sini kan ada dua jenis sujud di situ. Ya, sujud lillah dan sujud ligoirillah. Nah, kalau ditanya, ya, sujud lisyamsi walal qamar hukumnya haram karena di sini ada larangan la tasjudu. Nah, adapun usjudu lillah, ya, sujud yang kedua itu hukumnya wajib ya karena perintah usjudu lillah. Nah, digabung dalam satu ayat ini. La tasjudu, wasjudu. La tasjudu sama wasjudu. Yang satu larangan, satu perintah. Nah, berarti kan beda antara sujud yang dilarang dengan sujud yang diperintahkan. Sujud yang dilarang itu yang mana? Yang lisyamsi dan lil qamar. Nah, sujud yang diperintahkan itu yang bagaimana? Yang lillah saja. Gitu. Fal ijma'u mun'aqidun ala anna as-sajida lis-sanami 'asin bi nafsi sujud wal qasdi jami'an. Nah, maka nanti jangan kemakan sama syubhatnya orang liberal mengatakan orang sujud terhadap berhala kok dikatakan dia berdosa. Kan dia sujud. Sujudnya kan sama kayak di sujud kepada Allah. Cuman di depan berhala aja gitu. Sedangkan zat sujud itu sendiri adalah sesuatu yang mulia. Kenapa orang berdosa karena sesuatu yang mulia? Nah, itu syubhat orang liberal. Ya. Nah, kita katakan ya bukan zat sujudnya yang kita bahas di sini. Ya, Wahid bin Nau'nya yang kita bahas. Wahid bin Nau' sujud itu. Ya, karena untuk bisa ya menspesifikkan hukum dari sujud, apakah dia baik atau buruk, harus diidofahkan dulu. Ya, berarti baik buruknya sujud dilihat kepada ya idofahnya gitu. Ya, dilihat kepada idofahnya kepada siapa. Jadi bukan masalah sujudnya, tapi masalah idofahnya gitu. Ya, emas batangan aja. Ya, kalau idofahnya buruk ya buruk pula jadinya. Ya, emas batangan antum pakai mukul orang sampai meninggal, ya berdosa. Tapi kalau emas batangan itu disedekahkan, ya berpahala. Gitu. Nah, ya jadi kalau ada yang mengatakan, masa saya dipukul karena saya, ya maka saya dihukum karena saya memukul orang dengan ya, emas. Ya. Bukan masalah pakai emasnya, masalahnya adalah ya idofah emas itu kepada sesuatu yang terlarang, yaitu pembunuhan. Ya. Taib. Ya, sama seperti pisau. Ya, pisau itu kalau ditanya apa hukum menggunakan pisau, ya tergantung. Ya, idofahnya kemana, gitu. Ya, kalau idofahnya kepada yang khair, ya khairlah dia. Ya, kalau idofahnya kepada yang syar, ya syarlah dia. Nah, ya, kalau pisau digunakan untuk memotong sayur-sayuran, memberi makan orang miskin, maka khair dia. Ya, tapi kalau pisaunya dibuat nusuk orang, ya syar dia. Nah, maka ini namanya Al-Wahid bin Nau. Jadi, ya, belum bisa kita memastikan hukum Al-Wahid bin Nau itu kalau belum kita idofahkan. Ya, itu garis bawahi.
Tidak bisa kita menghukumi hukum spesifik dari Al-Wahid bin Nau tanpa melihat kepada apa dia diidopahkan. Nah, ulang sekali lagi, yang penting ini. Tidak bisa kita menentukan hukum Al-Wahid bin Nau dengan spesifik ya, tanpa melihat kepada apa dia diidopahkan. Ya, kalau sudah diidopahkan baru kita bisa tahu ya, dia itu baik atau buruk. Nah, Idofah itu yang menentukan spesifiknya saja. sahih. Ya, makanya kan di pembahasan nahu idofah itu termasuk pembahasan ma'rifah kan. Ya, baik. Baik. Nah, jadi ijma ya telah menyepakati ya telah kokoh telah tetap bahwasanya orang yang sujud kepada berhala itu dia berdosa karena dua hal. Karena sujud itu sendiri dan karena niat sujudnya. Ya, perhatikan di sini. Berarti ada dua hal di situ ya. Ketika antum melakukan sebuah perbuatan ada dua hal yang Allah nilai di situ. Zat perbuatannya dan apa yang melatar belakangi antum melakukan perbuatannya. Antum makan. Yang Allah lihat dua di situ. Perbuatan antum makan ya, sesuai dengan aturan syariat apa tidak. Kemudian niat dibalik antum makan itu apa. Nah, maka orang yang ya apa namanya memahami tentang pentingnya masalah niat ya yang pentingnya menjaga keikhlasan niat ya makan saja bisa bernilai pahala bisa bernilai kebaikan gitu. Kenapa ya dia dapat pahala dari dua sisi di situ ya dia dikatakan taat kepada Allah dari dua sisi ya kalau dia makan dengan tangan kanan kemudian mengecap basmalah ya setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah ya dia makan dan menerapkan contoh-contoh dari sunnah Nabi SAW, ya maka ya, dia dapat pahala dari itu. Ini dari satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, dia dapat pahala karena niat makannya. Ya, dia makan niatnya biar kuat beribadah. Ya, atau dia makan ya, sebagai bentuk syukur terhadap rezeki dari Allah. Nah, ya, dengan niat ini dia dapat pahala lagi, gitu. Berarti dari satu perbuatan dia dapat dua pahala. Ya, itu luar biasanya niat itu. Ya, maka pantas Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, kembali ke sini, orang yang sujud terhadap berhala, ya, sujud di depan patung, di depan berhala, dia dihukumi berdosa ya dari dua sisi. Dari sisi sujud itu sendiri dan dari sisi niatnya. Lah, gimana dia berdosa karena sujudnya? Ya. Sujud itu bukankah pada zatnya dia ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia? Naam, tapi kan qasdu itu niat maksudnya ya. Kan niat itu yang menentukan amalan. Jadi sujud itu hukum awalnya baik. Tapi karena qasdunya niatnya buruk, jadinya dia pun menjadi buruk. Meskipun orang itu sujud dengan cara yang baik ya. Ya, dia memenuhi rukun dan syarat sujud misalkan ya, katakanlah begitu analoginya. Sujudnya sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, tapi di depan berhala. Nah, maka ya, ditambah lagi dengan niat sujudnya adalah untuk menyembah berhala. Nah, maka dia dikatakan berdosa dari dua sisi ini. Dari ya, sujudnya dan dari niatnya. Ya. Sebaliknya, wasajida lillahi muti'un bihi majami'an. Ya, orang yang sujud hanya kepada Allah, ya, dia dapat pahala dari dua sisi juga. Ya, dari sujudnya dan dari ya, niatnya. Gitu. Nah, jadi makanya kan ya Nabi ajarin kita catat cara sholat yang benar kan. Ya, bukan hanya ngajarin kita agar ikhlas dalam sholat, tapi diajarin juga kan tata cara takbiratul ihram, ruku dan sujud yang benar. Ya, maka ini bantahan buat orang yang mengatakan gak apa-apa kita apa namanya melakukan keburukan, yang penting niatnya. Ya, yang penting niatnya baik. Ya, nggak apa-apa kita mencuri, yang penting kan niatnya ya baik buat sedekah. Nggak bisa begitu.
Ya, nggak bisa begitu. Karena ketaatan itu harus ya dia baik dari dua sisi. Dari jenis perbuatannya, zat perbuatannya, ya, dan dari niatnya. Mencuri dari jenisnya saja sudah buruk. Niatnya benar, niatnya bagus. Ya, tapi sebagus apapun niat orang mencuri tidak akan merubah perbuatan itu jadi bagus. Gitu. Jadi kayak misalnya selamat datang begitu. Jadi meskipun misalnya niatnya nggak mengucapkan menyetujui makna dari Natal, tapi Hmm, ucapannya itu juga udah dinilai ya. Soalnya ya, zat ucapannya yang bermasalah masalahnya. Ya, selamat Natal. Natal itu kan bahasa Latin dari kelahiran. Selamat atas kelahiran. Kelahirannya Yesus. Ya, berarti pada ucapannya sudah bermasalah. Gitu. Terlepas niatnya apa. Gitu. Ya, Hatta untuk mengatakan, saya ucapkan selamat Natal kan untuk ya, menampakkan toleransi saya kepada saudara-saudara saya orang-orang Nasrani. Gitu. Niat toleransi itu niat yang benar. Ya, ya. Tapi mengucapkan selamat atas ibadah hari raya seseorang atau hari raya umat lain itu adalah bagian dari ibadah. Tahniah itu kan ibadah. Ya. Nah, dan ibadah itu harus baik dari dua sisi, baru dia dikatakan ibadah. Ya, dari sisi jenis perbuatannya, zat perbuatannya, dan dari sisi niatnya. Ya, selamat Natal itu dari jenis perbuatannya saja sudah bermasalah. Ya, mengandung keyakinan yang bertentangan dengan akidah tauhid. Ya, kemudian ya dari sisi niatnya, dari sisi niatnya nggak bermasalah ya. Ya, tapi ini ya sama aja kayak orang mencuri tapi niatnya buat sedekah itu. Ya, analoginya sama dengan orang yang mengucapkan selamat Natal dengan niat untuk eh, toleransi. Nah, sama saja. Baik. Nah, barulah kemudian kita masuk ke al-wahid bil ain. Ya, al-wahid bil ain itu berarti dia ya beda dengan nau ya. Dia lebih spesifik berarti. Contohnya misalkan as-salah fid daril maqsubah min Amr. Ada orang namanya Amr. Dia sholat di rumah hasil rampasan. Maksubah itu ini hasil rampasan. Merampas rumah orang lain ini haram. Ya, sholat ini ibadah yang wajib. Nah, terkumpul di sini sekarang. Amr melakukan ya dua hal di sini. Sholat di tempat yang diharamkan. Nah, maka sholat di sini ya tidak bisa dihukumi sebagai wahid bin nau. Dia wahid bil ain di sini. Faharakatuhu fid dari wahidun bi ainihi. Gerakan sholatnya di dalam rumah itu ya syai' wahid itu satu lain ya. Ya, adapun ya rumah itu adalah hasil rampasan, ya, itu adalah sesuatu yang lain lagi. Ya, berarti Amr dapat pahala dari sholatnya dan dapat dosa dari merampas rumahnya. Hmm, ngerti maksudnya ya? Nah, jadi ya sholat yang dilakukan oleh Amr ini wahid bil ain namanya. Ya, wahid wahid bil ain. Ya, ada dari maksubah juga wahid bil ain dia. Ya, bukan wahid bin nau. Ya. Nah, jadi dia sudah spesifik gitu. Ya, sholatnya udah apa namanya? Sudah spesifik dia jenis perbuatannya. Ya, bedakan dengan sujud tadi ya. Ya, bedakan dengan sujud al-insan dan sebagainya. Baik. Nah, maka ada ya, khilaf para ulama tentang hukum as-salah fi dari al-maksubah. Nah, ya, masing-masing nanti akan dibawakan ya pendapatnya dan ya, dalil dari masing-masing pendapat. Ya, kemudian apa yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Ya, ini bantahan-bantahannya ini. Ya, baik. Baik, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya nanti.
pembahasan hukmu as-salah fid dari al-maksubah ini, ya, hukum sholat di, ya, rumah hasil rampasan. Taib, ini pembahasannya lumayan panjang ya soalnya. Ya, kita khususkan nanti pembahasan tersendiri, ya, kesempatan tersendiri untuk membahas, ya, poin ini. Baik, sampai sini ada tanyakan, Bapak Tom? Yang menarik sih untuk sesi kali ini ininya apa? Praktek di lapangan kejadian-kejadian itu banyak gitu kan ya. Sebenarnya apa ya, usul fikih itu dia mengasihkan untuk dipelajari gitu, tapi untuk bisa sampai ke tahap itu gitu, ya butuh effort gitu Iya benar. untuk bisa menikmatinya, itu butuh waktu yang lama. Benar. Makanya kebanyakan, ya, telap yang belajar usul fikih itu mental duluan, ya, sudah trauma duluan gitu. Trauma ya. Nah, makanya ya antum, ya, termasuk yang beruntung, antum tidak trauma gitu. Antum merasakan usul fikih itu sulit, tapi nggak sampai trauma. Kalau sampai trauma, itu mindsetnya sudah kebentuk gitu. Wah, ini ilmu yang sulit ini. Ya, kalau udah Mental blocking gitu. itu, ya benar, mental blocking. Ya, kalau udah begitu udah nggak bisa, sudah susah dia akan bisa, ya, lanjut belajar. Nah, penyebab terjadinya mental blocking seperti itu, ya, biasanya adalah karena di awal dia belajar, ya, dia belajar dengan cara yang salah atau dengan guru yang salah. Ya, sehingga di gambarannya usul fikih itu menyeramkan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kalau belajar di awal itu kemudian terlalu fokus kepada pembahasan-pembahasan yang, ya, belum waktunya dibahas, misalkan, ya, dia belajarnya nggak bertahap, ya, pusing sendiri, padahal sebenarnya tidak sesulit itu gitu, tapi karena metodenya keliru, ya, akhirnya, ya, dia membayangkan, oh, ke depannya seluruh usul fikih itu akan begini terus gitu, padahal hanya metodenya saja yang keliru gitu. Maka gara-gara yang seperti itu biasanya para tulab itu udah nggak mau belajar usul fikih lagi. Kalaupun belajar, ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja, tuh nggak tahu pentingnya di mana gitu. Ya, karena dianggap itu hanya sekedar Banyak banget tahu. ya. Kasus-kasus yang kita ambil contoh-contohnya aja tuh kejadian di masyarakat benar ya. Mm-mm. Karena kalau kita mau jeli sebenarnya banyak banget, ya, hal-hal yang yang unik-unik di sosial media, yang di sekitar kita, yang sebenarnya ada jawabannya di dalam usul fikih itu. Lagi munazorohnya ini lagi ribut di, ya, di apa namanya, YouTube, ya, debat itu. Nah, itu sebenarnya dilihat dari tema debatnya saja sudah kita, ini buat apa sih orang-orang ribut masalah ini gitu. Itu aja Ya, segmented gitu. ada ya yang sejak kita belajar kemarin tuh masalah hadis itu begitu belajar kemarin ada satu pembahasan yang bahas soal itu apa baru kayak cuma nonton yang bagian bahasan ini aja yang bisa aja itu begitu dibahas soal istilah-istilah Tuhan itu langsung connect semua kan. Nggak kepake katanya. Jadi maksudnya kayak ini benar-benar emang pentingnya kalau orang belajar tafsir, belajar program, belajar mustalah dulu. Begitu ada pembahasan kasus apa gitu pembahasan gitu sih Ustaz ngomong ini terus langsung minimal kita gitu langsung kayak connecting the dot gitu oh ini istilah ini gitu langsung paham gitu
meskipun apa nggak ngerti gimana istilahnya gimana itu jadi tanda if jadi tasnya, tapi ketika disebutin itu kita connect itu semua. Hmm. Nah, setidaknya itulah sisi positif dari ribut-ribut itu. Jadi dengan logika yang sama begitu ada pembahasan fikih tiba-tiba ada pembahasan soal lakot itu kan kita jadinya sesuatu connect juga sama Hmm. ada munazarah soal fikih misalnya. Ya, masalahnya ya, debat kemarin itu terlalu banyak orang yang ikut gitu kan, udah jadi bola panas sudah itu. Ya, ya, udah keluar dari tujuan awal mulanya gitu. Yang Ustadz Tamrin aja tuh yang itu anak nggak tonton ada 1 menit pun nggak. Nah, naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah taala nuwasil fi al-liqa'i at-tali. Ya, naktafi wa naltaqi wa nakhtatim bi du'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.